Iya. Emang biasanya sebelum ada tanggul ini solar yang dihabiskan berapa Pak? Solar paling banyak 5 liter. 5 liter. Ya, Itu sudah sekarang pas ada dam begini kan lain saya tengah saya jauh jalan. Ya saya nambah. Ya saya nambah bahan bakarnya. Wow. Oh, sangat kuat sekali teman-teman. Lebar ini. Ini mungkin 2 meter. Ada yang... Apa nih? Ya, yang berdiri. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan saat ini kita akan membahas tentang pagar beton laut yang belakangan ini cukup viral ya, dimana ada nelayan mengvideokan ya bahwa di daerah Jakarta Utara ataupun pesisir utara Jakarta, tepatnya di Cilincing ya, ini baru saja ataupun beberapa minggu atau bulan kemarin sedang dibangun pagar beton yang katanya ini salah satu yang menyulitkan nelayan untuk melaut di sini teman-teman, karena tepat di belakang kita ini ataupun depan kalian ini merupakan tempat berlabuhnya kapal-kapal nelayan di pesisir utara Jakarta, dan tepat di depan kita sebelah sana merupakan pagar beton laut yang dari kasat mata saya ini kurang lebih sekitar 2 kiloannya ataupun 2000 meter dari sini menuju ke sana. Dan teman-teman wartawan di depan kita ini sedang negosiasi ke pemilik kapal untuk untuk berlabuh ya, ataupun akan naik menuju ke ujung dari pagar beton laut di depan kita ini. Nah teman-teman, cukup menarik ya di sini bahwa kita ingat sekali ya, beberapa bulan kemarin itu pagar laut Tangerang, itu pagar bambu Tangerang cukup menyedot perhatiannya, dimana kita tahu pada saat itu pagar bambu laut itu kurang lebih 32 km ya, melewati 6 kecamatan kalau tidak salah ya. Dan di sini lagi ditemukan namanya pagar laut, tapi ini bukan berbentuk bambu tetapi berbentuk beton. Nah inilah yang harus kita mencari tahu yang sebenarnya teman-teman, dan saya sedang mengikuti teman-teman wartawan ya. Oke, ikutin terus channel ini teman-teman, jangan lupa subscribe ya, insya Allah channel ini channel yang bermanfaat. Oke. Naik kapal ya, jadi patungan naik kapalnya. Oke, kita sewa kapal ya, 200.000 katanya per orang, mungkin 30.000 kali ya nanti ya. Oke, kita mulai. Jadi berapa bang? Oke, kita naik untuk menelusuri
kebenaran dari pagar beton laut. Iya nih Bang, dari sini aja itu. Emang yang mana Pak? Yang ini? Ini Pak? Aman Pak ya? Pada bisa berenang kan nih? Bismillahirrahmanirrahim. Tinggi, anak kecil aja bisa berenang di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sini aja dah. Oh, solar belum ada. Oke, isi solar dulu. Isi minum dulu. Kalau lupa ngomet. Isi dua lagi bang, dua orang lagi. Lagi jalan ini dua. Ada. Isi solar. Berenang aja. Oke, saat ini kita akan menelusuri pagar beton laut. Pak, hati-hati Pak. Pada bisa berenang kan? Bang, mau berenang juga takut. Bisa kan? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mana sih? Oke, banyak ini ya, banyak wartawan yang datang karena memang ini viral dan katanya cukup menyusahkan ya terhadap nelayan-nelayan yang ada sekitar sini. Retensi. Oke, kita sudah masuk ke tengah laut, teman-teman. Aduh. Oke teman-teman, infonya pagar laut ini sejauh 2 km ya ataupun 2000 meter dari ujung sana. Ke sana ya, menuju ke sana. Ini kita akan menelusuri kebenaran dari proyek ini. Limbahnya banyak sekali ya.
botol ya. Sini kalau kita lihat banyak apa namanya, kayak kapal ya. Memang di sini kalau kita lihat jarak dari pagar beton laut ini cukup panjang ya teman-teman ya, 2 km. Tetapi ini sebenarnya dari BUMN kita teman-teman, yaitu KBN ya, kawasan berikat Nusantara sebenarnya. Jadi ini sebenarnya perluasan ataupun ekspansi perusahaan tersebut ya, ataupun kawasan berikat Nusantara ini. Ya, di sini kita bisa lihat ya, dia menggunakan seat belt. Cuma ini seat beltnya seat belt khusus ya teman-teman, bukan seat belt pada umumnya, karena ini sepertinya memiliki lebar kurang lebih 1,5 meter ya, cukup lebar ini. Dan dia mengikat satu sponsor dengan sponsor yang lainnya. Dan ini yang saya mau sampaikan ke kalian, ini bukan proyek NCSD ataupun National Capital Integrated Coastal Development, tetapi ini merupakan proyek dari perusahaan tersebut. Kita semakin mendekat. Kita bisa lihat ya, di sini ada tulisan 230, 250, 260. Ini sih menurut saya seat belt yang sudah terpasang mungkin ya. Di ujungnya dia menutup ya, dia menutup. Yes, ini dia 349 seat belt kalau kita lihat sampai ujung. Tapi itu kayaknya seat belt yang ke sekian ya, ataupun ada beberapa proyek, beberapa pengerjaan ataupun tahap dari pagar beton laut ini yang di Cilincing.
Dan di sebelah ini namanya kapal tanker yang bersifat dredging. Jadi kapitan itu untuk mengangkat jika ada stone-stone yang berada di dasar laut ini ketika dilakukan pemancangan seatbelt, teman-teman. Nah, kalau yang di sana namanya bridging, bracing. Ini bracing ya, ini berfungsi untuk menjaga kestabilan dari menjaga ataupun penataan dari seatbelt satu dengan seatbelt yang lainnya. Ini ujungnya, teman-teman ya. Ini ujungnya. Masuk ke dalam nih. Ya, depan kita namanya bracing ya. Ini bersifat mengikat, ditembak lagi. Ada manusia nih. Wow, sampahnya banyak sekali. Ini dia, ini jarak dekat ya, kurang lebih jarak kami ada 5 meteran. Sampahnya ambil, ya kejauhan. Sekalian bersihin sampah ini. Nah, ini seatbeltnya ya. Seatbeltnya kalau kita lihat cukup kokoh, cukup besar. Dengan mungkin lebarnya kalau tidak ditekuk-tekuk ada sekitar 2 meter ya. Ini karena ditekuk seperti huruf M ataupun W ya, M atau W, sehingga terlihat kecil, tapi aslinya ini dia 2 meter lebih, teman-teman. Nah, itu selah-selahnya masih ada air yang masuk. Jadi nanti sepertinya di sini akan diuruk, teman-teman, akan ditimbun seperti yang sudah dilakukan oleh KBN ya, ataupun kawasan Berikat Nusantara. Jadi ini sebenarnya bagian dari proyek ekspansi dari KBN itu sendiri ataupun kawasan Berikat Nusantara, yang notabene memang KBN ini, teman-teman, memang dia salah satu perusahaan tempat penyimpanan bahan-bahan curah semacam batu bara, terus pasir-pasir laut. Nah, ini sebenarnya saya sudah sering liput sebenarnya untuk kawasan sekitar sini ya. Kalau kalian ingat, saya pernah meliput Kali Blencong. Nah, Kali Blencong itu sebenarnya di ujungnya itu sebenarnya ada tempat loadingnya KBN, teman-teman, ataupun kawasan Berikat Nusantara. Kenapa, Bang? Nah, inilah dia, teman-teman. Nah, oh ya benar, Bang ya. Tangan. Wow, sangat kuat sekali, teman-teman. Lebar ini. Ini mungkin 2 meter. Gue berdiri ya. Ada yang... Apa nih? Ya, yang berdiri. Yang depan dah. Apaan? Jalan, Bang. Jalan. Enggak, bukan abang yang buat model. Nah, jalan naik atas. Hah? Saya naik begitu maksudnya? Bukan abang ini. Oh. Abang perahu. Oh. Perahu model.
Nah, kalau nggak duduk juga boleh bang, asik mana bang? Oh iya. Tenang, tenang. Ada stabilizer ya. Bang, ada sana bang, kalau bang. Orang layan Meratapi. sedih banget dong. Meratapi. Oh, ya. Yang bercanda nggak ada pelampung nih. Jangan sampai kebalik di kapal. Bubar kita. Ke bambu itu aja juga aman ya? Apa? Ke bambu. Iya. Oh, lebih serem ya? Ya bambu lebih parah. Makanya ketika pantulan udah keluar. Di sini aja masih goyang ya Pak di situ ya? Goyang ini. Iya, jadi goyang ini. Iya. Coba nanti ini Ngebuk. Bang, abang sebagai nelayan di sini merasa dirugikan sih bang dengan Ya, adanya. kalau dibilang dirugikan mah ya ada sih Pak. Cuman ya mau gimana namanya, ini kan PT. Jalan. Ini kan nggak masalah apa? Kalau saya mau demo kan nggak bisa. Nelayan memang udah begini. Jadi mau nggak mau ya harus di mana ya. Kalau kita mau demo orangnya juga kurang, nggak pantas juga kalau nelayan demo juga. Kali kudunya sama orang atasannya, kayak orang dari wali kotanya. Saya kan ada KUB-nya Pak. KUB saya kan ada Prabu Jaya sama Pak Danu tuh Waluyo. Pak, seberapa ruginya nelayan dengan adanya tanggul ini? Ya kalau untuk ruginya ya nggak bisa dihitung juga sih Pak. Oh gitu. Iya. Emang biasanya sebelum ada tanggul ini solar yang dihabiskan berapa Pak? Solar paling banyak 5 liter. 5 liter. Ya, Itu sudah sekarang pas ada dam begini kan lain saya tengah saya jauh jalan. Jalan aja bang, jalan. Ya saya nambah. Berhenti. Ya saya nambah bahan bakarnya. Pencariannya nggak ada. Oh gitu. Soalnya kan udah ada kandang beginian. Dia kandangnya limbah Pak. Oh. Ikan kerang hijau pada mati. Kan kalau dia ditantuk begini kan ngudal jadi limbah. Oh gitu. Nah, harapan Bapak nih Pak sebagai nelayan ke pemerintah nih. Ini kan masuk pemerintah pusat ya, KKP ya, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Apa yang Bapak harapkan dari KKP? Yang penting dibantu aja lah dari pemerintah. Ada bantuan aja dari. Oh gitu. Cuman nelayan kalau untuk kita nyari keras-keras juga kayaknya nggak bisa Pak. Oke Pak, saya ambil itu dulu, fotos dulu Pak. Iya. Dan kayaknya ini setelah viral di stop kayaknya ya pembangunannya. Tadi kemarin jalan bang? Kemarin Dari kemarin nggak jalan. Ah, emang nggak jalan? Udah nggak jalan. setelah viral itu ya. Iya. Kalau kan dia udah berhenti di sana, udah nggak jalan. Bang, lihat itu bang, lihat betonnya bang. Dilihat, abang ngeliat beton bang. Saya belum cepat. Dari yang aman. Dah. Ayo. Ini kita di pinggir aja begini, saya di sono. Ini makanya bang. Bisa begini perahu. Jangan bang. Takut. Soalnya kan harus dari bawah galur dia narik. Pak, yang Bapak namanya siapa Pak? Oh saya, Ah. Pak Heriadi. Pak Heri, ini yang Bapak tahu sejak kapan ada tanggul ini? Lagi ya ukuran tahun kemarin lah Pak. Oh, dari tahun lalu dibangunnya. Oh. Tadinya kan belum kesini Pak, masih di sono dulu. Jadi- Katanya ini manjang ke sini. Heeh. Jadi kayak semacam bagang, sero, nelayan yang nyari kerang hijau, rajungan memang dirugikannya karena ada begini dia jauh, terus dia jadinya limbah, kotor. Oh. Ikan nggak ada di sini Pak.
kabur semua pasti Iya, Pak ya. soalnya pas jadi pancang begini kan bawahnya udah, Iya. jadinya warna putih, kan nggak ada, kenanya limbah. Apa namanya, ada yang mengatakan begini Pak, saya minta pendapat Bapak ya, ada salah satu ahli mengatakan begini, memang ketika ada pembangunan di laut, memang itu jangka pendek memang sangat berasa sekali, cuma setelah itu nanti kan secara ekologis, itu dia akan kembali normal kembali nih. Nah, pendapat Bapak terhadap pendapat ahli Dam. tersebut ya, seperti apa? Ya dam ini dia bagusnya ini kalau nelayan dia nggak kena ombak, jadi perahu nelayan terlindung ambil. Cuman itu doang sih Pak. Makanya kalau ada dari dulu kalau emang dam ini ada, nelayan mungkin nggak kewalahan, ada yang tahunnya kelem, ada yang meninggal di laut, lalu dia kena ombak. Pas ada dam ini aja, yang di pinggir aja Pak, udah ketolong nelayan Pak. Sekarang nelayan kurang itunya, cuman dia kalau usaha dia jauh muternya. Cuma yang dam itu kan milik ini kan, Pemprov kan, Iya. itu SDA kan ya? Bener ya? Itu lagi dia mancang aja tuh Pak, ngudal begitu nelayan mati Pak. Cuman kita mau demo gimana, nggak bisa juga demonya. Mati, air kotor laut tuh. Jadi nggak limbah. Gitu. Oke. Menengok. Penampakan. Ini seat pel ini. Tapi ini bukan bagian NCSCD ini. Ini kalau NCSCD itu dia inner boring system dia. Dia apa namanya, spoon pel Pak bentuknya, bukan seat pel. Kalau seat pel itu dia pipih, kalau spoon pel dia bulat dia. Itu masuk dari NCSCD, National Capital Integrated Coastal Development. Makanya Pemprov Jakarta kan di bawah Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, dia sudah memberikan statement bahwa ini tidak ada sangkut pautnya dari Pemprov. Ini dia langsung KKP dia, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ini sudah dijawab dari Pak Ciko ya, bagian ROP tuh dari dinas. Sudah ada penjelasan langsung dari dinas. Ini terpisah dia. Cuma kalau yang sebelah sana memang proyeknya SDA Pak, yang sebelah sana dia itu pun apa namanya, permintaan nelayan katanya. Bener Pak ya, sebelah sana ya. Untuk apa namanya, meredam ombak kan. Mana ada Kalau dibilang baratan ya dulu emang ada baratan Pak. Oh gitu. Pas ada dam itu nelayan tertolong, rumah-rumah penduduknya tertolong. Dulu Pak rumah ke bawah ombak. Oh gitu. Karena belum ada dam. Cuman ya gitu doang, nelayan usahanya jauh, muternya dia. Plus minus lah Pak ya. Ini aja biasanya dari sana langsung keluar lurus ke sana aja. Sekarang kita muter dulu ke tengah. Tadinya keluar dari pelabuhan itu lurus aja sana Pak. Lurus kita langsung nyampe. Ini sekarang kita muter dulu ngelewatin. Nah nanti kan di sini bakal ada proyek strategis nasionalnya Pak, pelabuhan gede nih, yang Tanjung Priok, yang tahap 3 apa nggak salah. Bapak gimana pendapatnya? Ya gimana Pak? Bisa juga ya Pak. No comment. Oke. Maaf Pak, tadi udah berapa lama Pak sepengetahuan Bapak pembangunannya? Bangunan ini Ah, dari tahun kemarin ya Pak. udah setahun lebih berarti. Iya. Udah setahunan ya? Iya. Kalau dampaknya ke nelayan gimana Pak? Ya dampaknya ya itu kenanya limbah. Oh, Terus si nelayan usahanya muter aja jauh. Ya intinya cuma nelayan di sini kalau nggak ada limbah nggak bakal ngeluh Pak. Lagi belum ada pancang-pancangan begini nggak ada limbah. Limbahnya ini apa? Limbah dari proyek ini kah? Atau Iya, limbah jadi dia mancang ini, tanah ini dia ngudang, ngebul dia dari bawah. ngebul itu aja? Ya. Jadi air jadi kotor, ikan nggak ada, kerang nggak ada, rajungan nggak ada, udang nggak ada. Pasti pada kabur ya. Iya. Kenapa dia nggak ada lari ke tengah? Karena di tengah area bagus, nggak di pinggir. Pak, kalau waktu tempuh jadi berapa lama Pak? Apanya tuh? Kira-kira? Kan tadi Bapak bilang jadi lebih jauh ya. Iya. Kira-kira berapa jauh Pak?
berapa lama atau berapa liter solar yang Oh, kalau solar itu paling kita ngabisin ya paling banyak 10 liter lah. 1 liter? 10 liter paling habis. 10 liter. Sebelumnya? Sebelumnya nggak sampai, paling nggak 5. Oh, jauh juga ya. Itu dari mana ke mana, Pak? Iya, dari pelabuhan aja. Dari sini ke tengah. Ke tengah. Iya. Emang biasanya berapa kilometer Pak? Berapa jauh yang sebelum ada tanggul ini Bapak sudah dapat ikan? Dari dam itu paling ke kapal ini doang nih, Pak. Oh, Kapal yang ke tengah ini doang. sudah dapat ikan Pak? Udah ada ikan, Pak. Rajungan udah ada. Udang udah ada. Sekarang ikan makin sulit ya? Iya. Mancingnya aja kalau nggak lari ke tengah nggak ada ikan, Pak. Ke tengahnya itu berapa kilo Pak? Kalau untuk kilo ke tengah berapa kilo, Pak? Ini dulu nih, Pak, kayak bagang, kayak ternak. Dulunya di sini, Pak. Oh gitu. Karena ada dam begini, akhirnya kan kita kena busuk, jadi mau diganti. Kita kan nggak bisa komen juga, karena dia mau ganti rugi, akhirnya nelayan ke tengah, bikin dam, lagi dia bikin bagang, bikin ternak, bikin sero. Pak, dengan Bapak siapa tadi Pak? Apa Heri? Pak Heri. Iya, Asli sini Pak ya? Terima kasih Bapak. iya, sama. Pak Heri. Boleh mari sini Pak Heri. Ini sama kayak tadi pertanyaan, cuma saya belum rekam. Ini aja. Pertama, dari kapan Pak ini ada damnya Pak? Ya, tahun kemarin. Tahun 2004 ya. Bisa kita nggak Pak? Apa dampak dari dam ini Pak? Nelayan. Seperti inilah teman-teman. Jadi ini merupakan proyek perusahaan ya, KBN Kawasan Berikat Nusantara. Anak perusahaannya saya lupa deh. Ada, jadi KBN itu ada anak perusahaannya itu yang megang kalau nggak salah. Saya tidak tahu apakah ini kan KBN kan BUMN ya. Saya nggak tahu apakah ini merupakan bagian dari proyek strategis nasional atau hanya ekspansi dari perusahaan tersebut untuk melebarkan sayapnya di tempat ini teman-teman, untuk untuk loading barang atau tidak ya. Di sebelah sana teman-teman, di sebelah sana itu kalau nggak salah Kali Blencong deh. Sekarang kita 10 Di sebelah sana. Kalau ke tengah kita muternya lah pelabuhan aja bisa 20. Oh gitu. Kita kalau udah ngelewatin pelabuhan Priok, Kali Baru itu udah makan 20 liter makan, Pak. Karena udah pelabuhan Kali Baru, pelabuhan Priok. Tapi kalau yang belah sono dia pelabuhan Marunda Center. Paling banyak, nggak terlalu banyak, kalau kesana paling 15 literan. Karena paling jauh dia di sana doang, ada daerah barat, nggak timur. Kalau kesana kan timur. Oke Pak, ini yang terakhir Pak. Bapak ngenalin diri sebagai nelayan apa Pak gitu? Saya Heri tinggal di ini, saya nelayan apa sehari-hari gitu Pak ya? Siap, 1, 2, 3. Saya nelayan mencari kerang hijau, bubur rajungan, bubur kerapu, sama menembak ikan. Tinggal di mana Pak? Tinggal saya di Gang Buntu, Jalan Bekasi, RT 14, RW 04. Dengan Bapak siapa? Bapak Heri Yadi. Terima kasih Pak Heri. Di sana Kali Blencong Bang ya? Apa? Sebelah sana Kali Blencong kan? Kali. Kali Blencong, Sungai Blencong, tahu nggak? Oh, itu Bidara. Iya, maksudnya sana Bidara. Bidara, terus di sana ada Kali Blencong. Abang nggak tahu ya? Sononya Kali Kanal. Kali Blencong gimana? Kali Blencong, dari Kali Blencong sini. Ada Bang, ada di Marunda Bang. Jadi ini kan sebenarnya tempat loading pertama kan di Kali Blencong itu kan. Ini ada pengen namanya Pitung. Ya dekat Kali Pitung Iya, itu, ada Kali Blencong Pitung. itu. Di situ ada kali Bang, namanya Kali Blencong. Iya, iya. Saya nggak tahu ya kalau nih nelayan kayak apa, cuma dari dinas menamakan itu Kali Blencong. Ya, itu Pitung. Itu bilangnya pelabuhan pelabuhan Bidara. Bidara ya. Ya, Itu kalau nembusnya ke sono Kali Kanal. Kanannya. ya kanal, Kali Kanal. Ya. Oh ya. Apa namanya? Di sana tempat loading batu bara kan? Iya. Yang di Muara. Iya, Ya. di pelabuhan di. Ini batu bara. Iya. Ini ekspansi dia untuk memperbesar ininya. Ini kalau udah ada angin badai nih Pak, biar batu bara, pasir. Ini udah kayak apa? Ngebula lari ke warga. Oh iya? Kelihatan Pak.
Kalau udah ada pengarak badai gitu ke bawah dia terbang terbangan. Batu baranya? Iya. Ya Allah. Soalnya kalau alam tuh dari laut nggak bisa dilawan Pak ya? Beda sama di darat. Parahan di laut kalau udah ada cuaca, kalau ada badai. Gitu. Lebih parah kalau di laut. Pak Heri, izin Pak Heri duduk di sini Pak Heri. Lagi duduk aja di ujung. Mau bikin foto buat Pak Heri. Siap. Oke Pak Heri. Kok makin jauh? Terima kasih Pak Heri. Pak Heri bisa sambil nunjuk nggak Pak? Nunjuk itu. Boleh tunjuk. Nunjuk ini. Oh, nunjuk. Ya, ada ke sini. Ya, makasih ya. Terima kasih Pak Heri. Masih belum. Udah? Apa? Iya kena gedigannya pada hantu. Enggak, ini kena Pak. Ini kan dia dipukul Pak. Iya kena gedigan. Pakai hogger namanya ataupun apa namanya? Kalau lu mau dibor sih. Ya, Tapi rumah warga yang tembok, yang keramik pecah. yang sana. Iya. Ganti rugi dia. Kalau ini kan namanya inner boring system kan. Kalau ini dia langsung Pak, nggak ada inner boring system setahu saya ini. Tadinya itu pertama digedik Pak. Apa? Pukul tadinya dia sama kayak ini. Oh, sebelah sana Ya, dipukul. Sekarang kalau pas dibor agak mendingan. Iya. Kalau jadi pukul semua di sono tanah tuh bergerak semua Pak. Gitar iya. Daratan. Memang sistem apa namanya? Sistem pemancangnya itu macam-macam ya. Kalau dia di tengah perkotaan rata-rata dia di inner boring system dulu, terus dibor baru dipancang. Cuma kalau biasanya kalau di tengah laut begini dia langsung Pak dipukul, dia turun ke bawah dar.
Batasnya ini kayak ini. Batasnya ini. Oh. Oke, kita sudah menuju arah pulang ya.
Kita sedang menuju arah pulang ya.
Oke, alhamdulillah. Kita tiba dengan selamat. Awas nubruk. Awas nubruk. Ya, nubruk. Udah. SIM-nya nembak nih kayaknya nih. Weh. Ini udah ya. Alhamdulillah. Kumpul di mana nih, Bang? Duitnya? Nomornya mana, Bang? Tadi si saya. Siapa Pak? Namanya Pak? Tadi Pak? Pak Heri. Pak Heri. Udah berapa lama Pak nelayan di sini Pak? Apa nih? Pak Heri usia berapa Pak? Makasih Pak Heri. Usia berapa? Duitnya dikasih ke siapa? Udah. Oh, lewat. Di dalam hati terpendam semangat, tiada yang bisa menghalangi langkah. Meski badai datang menghadang, aku takkan menyerah, terus maju selangkah. Semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan, meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Mimpi-mimpi mengalir dalam darah, membakar jiwa untuk terus berjuang. Setiap tantangan kuatkan tekad, di setiap hela nafas semangat terus berkobar. Semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan, meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan, meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Kawan-kawan, seiring berjalan, tangan bergandengan, kita tak sendiri. Dalam gelap kita bercahaya, semangat tinggi mengalir, tak pernah berhenti. Semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan, meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Kita adalah pemenang sejati, dengan semangat yang tak terkalahkan. Mari kita jalin tangan, teruslah berjuang bersama-sama. Kita gapai cita-cita yang indah. Di dalam hati terpendam semangat, tiada yang bisa menghalangi langkah. Meski badai datang menghadang, aku takkan menyerah, terus maju selangkah. Semangat membara, tiada henti berapi.
Meski mimpi mengalir dalam darah, membakar jiwa untuk terus berjuang. Setiap tantangan kuatkan tekad di setiap helaan nafas. Semangat terus berkobar, semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan, meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan, meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Kawan-kawan, seiring lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell. Oh, that this feeling is taking over. Can we take our time? I wanna savor us. Every thought on my mind of you and I getting together. Gotta tell ya, I gotta tell ya, I wanna love ya, I wanna love ya. So come on over, come on over. I wanna touch, kiss you. The way you make me feel is precious. I want this feeling forever. Oh, I'll never be the same. Can't believe we found something this good. You're all I ever wanted. I can't believe we started out friends.